Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik ya. Hari Senin. Nah, hari ini kita masih membahas tentang energi, khususnya tentang sumber-sumber energi. Nah, apa saja? Yuk kita bahas. Sebelum kita mulai bahas tentang sumber-sumber energi, Bu Siti masih mau mengingatkan lagi apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan, kerja, atau usaha. Nah, energi ini dihasilkan dari sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang mampu menghasilkan energi. Contohnya ada gas, kemudian batu baterai, matahari, angin, minyak bumi, panas bumi, air, dan makanan. Kita langsung bahas ya. Macam-macam dan manfaat sumber energi di sekitar kita. Yang pertama ada matahari. Matahari ini digunakan untuk mengeringkan pakaian, membuat garam, mengeringkan ikan asin, dan sumber vitamin D, serta sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya. Atau matahari ini dapat dikatakan sebagai sumber energi listrik yang berasal dari surya atau dari matahari. Nah, ini contohnya ada panel surya. Panel surya ini fungsinya untuk menyerap panas matahari, ya, gelombang-gelombang elektromagnetik dari matahari yang dirubah menjadi energi listrik dan dapat digunakan di rumah kita. Kemudian yang kedua adalah angin. Angin ini digunakan untuk menggerakkan kincir angin, menggerakkan perahu layar, mengeringkan pakaian, menerbangkan layang-layang, dan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, jadi angin pun juga dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada air. Air ini digunakan untuk mengairi sawah, sumber mineral bagi tubuh kita, menggerakkan kincir air, dan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air. Jadi air pun dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, ya, sebagai sumber energi listrik. Ini contohnya menggunakan kincir air, ya, yang digunakan untuk menggerakkan generator, ya, dan akhirnya menghasilkan energi listrik. Contoh lain ada gas. Nah, ini adalah sumber energi listrik, ya, salah satunya adalah gas. Nah, fungsi gas adalah untuk menyalakan kompor, digunakan sebagai bahan bakar kendaraan seperti Transjakarta dan Bajaj yang menggunakan bahan bakar gas, kemudian bahan baku industri, dan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Jadi ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik atau sumber energi penghasil listrik. Kemudian ada sumber energi kimia. Ini berasal dari proses kimiawi, ya, yang terjadi menggunakan proses-proses kimia. Ada makanan. Nah, makanan ini fungsinya sebagai sumber energi tubuh, sumber vitamin, sebagai sumber serat, dan sumber protein bagi tubuh. Yang kedua ada baterai. Baterai ini pun juga dihasilkan dari proses kimia, ya, yang terjadi berjuta-juta tahun lalu, yaitu endapan fosil yang mengeras. Ini untuk menyalakan jam, menyalakan senter, menyalakan mainan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah minyak bumi. Ini pun juga sebagai bahan sumber energi kimia yang dihasilkan dari proses jutaan tahun yang lalu, ya. Ini contohnya ada BBM digunakan untuk bahan-bahan kendaraan, kemudian menyalakan lampu minyak dan bahan baku industri. Minyak bumi ini dihasilkan dari plankton, kemudian endapan fosil yang sudah berjuta-juta tahun lalu.
Sumber energi lainnya ada panas bumi, ada biomasa, pasang surut air laut, batu bara, nuklir, gelombang laut, dan hidroelektrik atau bendungan. Kebanyakan sumber-sumber energi ini ya sangat sulit ya untuk kita gunakan. Maka sumber-sumber energi yang tadi sudah Bu Siti sebutkan ini dirubah ke dalam bentuk lain, yaitu ke dalam bentuk listrik, sehingga dapat kita gunakan dengan mudah di rumah kita. Nah, bagaimana dengan listrik sendiri? Dari mana sih listrik itu? Energi listrik ini dihasilkan dari sumber energi lain seperti matahari, angin, air, minyak, gas, dan lainnya. Yang tadi sudah Bu Siti sebutkan. Nah, apa manfaat energi listrik? Manfaat energi listrik banyak sekali ya di dalam kehidupan kita, yaitu untuk menyalakan benda-benda elektronik atau benda-benda yang membutuhkan listrik untuk bisa digunakan. Contohnya setrika, TV, kipas angin, dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, cukup sekian tentang sumber-sumber energi dan energi listrik. Semoga teman-teman dapat memahami bahwa energi listrik ini pun dihasilkan dari sumber energi lain ya, yang ada di bumi kita, yang ada di alam kita. Oke, untuk selanjutnya sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah mau menyimak. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan turuti perintah orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.